Waktu engkau mengembalikan segala pujian, segala
sudah berarti sudah penuh dengan ucapan syukur. Sekali lagi terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman Praise Worship, Sisena dan juga Reson dan seluruh teman-teman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Wow, yang hari ini rindu untuk mendapatkan kabar baik dari Tuhan, lambai-lambaikan tangan. Oh, saya tahu semuanya. Kasih tos kiri kananmu, katakan siap-siap. Siap-siap karena setelah ini Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, perkenalkan nama saya Susan. Banyak yang panggil saya Pastor Susan, ada yang panggil Ibu Susan, ada yang panggil Mam Susan, ada yang panggil si Susan juga nggak apa-apa Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu berarti kita dekat. Intinya jangan sampai kalau ketemu di mall Season City kah, atau ketemu di pasar Muara Angke kah, atau ketemu di pasar Pik, kemudian saya cuma dipanggil begini. Nah, jangan Bapak Ibu, jangan. Nanti suami saya marah, ya kan? Udah punya anak 2 kok di, waduh ya, sambil digigit lagi bibirnya.
Ya sudah kenalan, karena katanya kalau semakin dikenal maka semakin disayang. Thank you. Aduh, selamat Tuhan. Nah, hari ini saya bahagia banget. I feel like at home gitu, benar-benar wow. Dekat banget gitu, kayak ya satu dengan yang lain. Apalagi ini merah semuanya. Saya sampai tanya tadi sama Bu Hera, Bu ini memang beneran semua pada pakai atasan merah, kok pada kompakan gitu kan? Apa saya yang salah kostum? Kan nggak mungkin ya celana pindah ke atas ya kalau misalnya ya, nanti jadi lengan panjang lagi gitu kan? Tapi ternyata memang begini rasanya, karena kalau punya komunitas itu satu ciri khasnya, acceptable, alias ada penerimaan. Dan saya melihat di sini satu dengan yang lain kita semuanya saling menerima, benar? Kita nggak tahu kita dari mana, betul nggak? Kita nggak pernah tahu pergumulan kita apa. Mungkin orang yang duduk di sebelah kanan kita atau kiri kita lagi banyak pergumulan loh. Mungkin dia datang di sini habis berantem, kita nggak tahu. Mungkin dia datang ke sini dia lagi nggak punya uang, kita nggak tahu. Dia datang ke sini mungkin dengan segala kelimpahan yang ada, kita juga nggak tahu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi di tempat ini kita semuanya diterima sebagai best friend. Best friend. Oh, terasa banget kita semua sahabat karib. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Terima kasih buat Bu Widi dan seluruh tim leader yang sudah mengajak saya sharing malam hari ini. Saya mau sedikit sharing aja tentang bagaimana engkau dan aku bisa mendapatkan kemerdekaan dan hidup yang sesungguhnya. Kalau kita habis memperingati 17 Agustus tahun 45 gitu ya, kalau dengar lagu ini Sis Lena, saya nggak bisa lupa. Karena saya takut ketinggian, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, one day waktu saya sedang pergi pelayanan ke luar kota, kemudian cuaca buruk. Cuacanya tuh turbulensinya tuh parah. Nah, yang takut dengan turbulensi bisa tahu perasaan saya. Saya takut banget, Bapak Ibu Saudaraku. Saya dan di samping saya suami, saya berbahasa roh lebih banyak kali dari Rasul Paulus pada waktu itu. Saya kenceng banget, papa ya syakat anak-anakku. Saya takut sekali karena goyangnya tuh benar-benar goyang, sama sekali goyang. Tidak ada servis waktu itu karena benar-benar bergoyang, Bapak Ibu ya. Kalau lagu buminya goyang, nah itu enak. Ini kan aduh. Tiba-tiba di belakang saya itu ada suara yang nyanyinya begini, 17 tahun 45 itu ya yang penderitaan kita gitu. Saya ngintip di sela-sela kursi, anak kecil rupanya. Waduh, saya bilang ini Tuhan Yesus, saya malu sama anak kecil. Masa saya sudah segede begini saya masih takut dengan ketinggian. Dan puji Tuhan ternyata mendaratnya juga nggak apa-apa. Kadang-kadang dalam hidup ini ketakutan kita tuh membuat kita nggak bisa merdeka. Yang setuju dengan saya, angguh-angguhkan kepala, benar? Kadang-kadang ketakutan itu nggak merubah apapun dalam hidup kita. Kadang-kadang ketakutan tuh malah membuat suasananya semakin buruk, benar nggak sih? Kayak benar-benar semua cuma dari perkataan aja, aku takut. Hanya dengan satu feeling aja di hati dan bilang, kok ngeri ya? Itu entah kenapa, itu bisa mengirim pesan sampai ke otak, sampai ke tangan kita, ke tubuh kita, dan kita bisa bergemetar. Nah itu Bapak Ibu, orang yang gemeter karena ketakutan itu sebenarnya bukan itu aksi yang sesungguhnya. Itu adalah dari dalam yang memerintahkan ke otak sehingga jadi shaking body. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana engkau dan aku bisa merdeka dan hidup seutuhnya. Katakan merdeka dan hidup seutuhnya. Kasih tahu kiri kanan, engkau sudah merdeka, engkau sudah hidup seutuhnya, Bapak Ibu Saudaraku. Yes, saya mau beritahu buat kita semuanya, ada di sini yang ingin masuk surga, yang ingin aja, yang ingin masuk surga, yang ingin masuk surga. Wah, haleluya Tuhan, lihat tangan-tangan semuanya ini, lihat hidup kami masuk surga. Amin. Tetapi pastor, hidupku di rumah tangga kayak neraka. Ada yang demikian? Gak usah malu Bapak Ibu, inilah sebuah komunitas. Ya, ada dong. Saya aja sebagai keluarga pendeta, suami saya pendeta. Apakah di rumah kami rukun-rukun aja? Kemudian kami kalau pergi keluar pencitraan? Enggak juga Bapak Ibu Saudaraku. Tadi malam kita berdua juga habis geger. Beneran. Aku saya, karena saya anggap ini semua keluarga dan best friend saya. Beneran Bapak Ibu. Cuma satu, nonton film di Netflix nggak sama. Beliau lagi pengen nonton demo, saya lagi pengen nonton film di Netflix. Apa
apa yang terjadi, kitalah ras terkuat di bumi. Pastor Yosi yang ngalah, dia naik ke atas dan saya menguasai Netflix. Bapak Ibu Saudaraku, sesimpel itu aja. Jadi saya mau bilang buat kita semuanya, semua kita pengen masuk surga, tapi kita juga pengen nggak sebelum, kalau kita udah masuk surga kan berarti kita udah gini ya. Kemudian orang-orang datang bilang begini, aduh make upnya jelek. Aduh petinya kayaknya murah nih gitu. Ya, no, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mau selesai ke surga, sesimpel itu. Tapi kita juga pengen nggak, sepakat dulu sama saya, kita juga pengen hidup kita di bumi ini kayak di surga, katakan amin. Kita juga pengen rumah tangga kita di bumi ini kayak di surga, katakan amin. Kita juga pengen keuangan kita dan bisnis kita seperti di surga, katakan amin. Berkelimpahan, katakan amin. Kesehatan juga demikian, katakan amin. Oh, kasih tahu kiri kananmu, terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Pasti akan di bumi seperti di surga. Sesimpel Bapak Ibu Saudaraku, sesimpel. Please lah Tuhan, biar hidupku di bumi seperti di surga, jangan sakit-sakitan. Amin. Tolonglah Tuhan, aku mintalah Tuhan, hatiku selalu berbahagia, gak gampang sakit hati. No toxic, no gossip, BFF, bangkit. Mantap. Saya suka banget yang baru itu ya. Oh guys, ya men. Happy Bapak Ibu Saudaraku, saya tubuh kita happy, jiwa kita happy, otomatis roh kita juga jadi happy. Kayak tadi tuh, aduh pecah sih kalau saya bisa bilang, pecah BFF malam hari ini. Yang nari para leader nih, tolong ya, rumput tetangga tolong dibersihkan. Ini udah sampah ya. Tapi happy banget, saya melihat dari belakang depan, wah kompak banget. Itu aja sih, sesimpel itu kita pengen hidup kita di bumi seperti di surga. Dan aku berdoa di tempat ini, engkau dan aku akan mengalami yang namanya kemerdekaan hidup di dalam Tuhan, katakan amin. Hidup yang seutuhnya. Loh Esther, emang ada orang yang hidup gak seutuhnya? Bapak Ibu Saudaraku, saya beritahu ya, 3 bulan saya praktek di rumah sakit jiwa, saya hampir gila Bapak Ibu Saudaraku. Suami saya ajak waktu kita masih pacaran, masih kuliah. Saya bilang begini, sekali-kali kamu datang dong ke dunia lain. Jadi dia datang ke saya, kan gak boleh dibesuk karena kami harus tidur di mes memang khusus untuk para psikolog. Sampai di sana dia datang waktu free hari Jumat. Saya bilang kalau hari Jumat boleh datang gitu, anggaplah kan seperti pengunjung. Dia datang Bapak Ibu, saya sampai sikut-sikutan, jangan ketawa please, jangan ketawa please. Matahari mau dipintas pakai karet. Nggak utuh Bapak Ibu, kesian. Terus gitu, tiba-tiba main volley. Wah ini dia, main volley temennya serep, pem gitu kan. Dia diam aja, bola datang di kepala, doyan. Dia diam aja, nggak goyah, nggak bergerak. Kenapa? Karena dia nggak utuh. Nah, salah satunya mengetes. Kalau tiba-tiba bola nyangkut di kepalanya dan dia bilang begini, ada reaksi, sebentar lagi sehat. Tapi kalau dia nggak ada reaksi, dia nggak sehat. Sebelum pulang ke kamar, ke tempat kami di mes, ada salah satu orang itu yang datang mendatangi saya dan suami saya. Dia bilang begini, mbak, panggilnya gitu. Mbak gitu. Saya bilang begini, ada apa? Saya mau kasih cincin. Cincinnya itu beneran Bapak Ibu Saudaraku, itu langsung saya laporkan karena dia buat cincin dari pecahan kaca, kan nggak boleh. Dia kasih cincin dan dia bilang begini, ini batu jamrut. Saya bilang, kalau saya bilang batu jamrut saya gila beneran. Tapi kan saya nggak boleh bilang ini nggak boleh batu jamrut. Ya saya bilang, oh bagus banget gitu. Harus seperti itu Bapak-Ibu, sehingga mereka bisa paham dan kita bisa paham apa yang mereka maksud. Tapi kita nggak mau bahas itu malam hari ini, benar. Kita mau bahas sama-sama mereka nggak utuh. Jadi kalau kita bilang ada orang-orang yang hidupnya nggak utuh, ada Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi lihat kiri kananmu, katakan terima kasih Tuhan, kita semuanya utuh. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Dan kalau bicara keutuhan hidup, engkau dan aku sepakat lagi nih, sepakat yang kedua nih. Sepakat yang kedua adalah begini, saudara dan saya, para sister dan para brother di tempat ini, kita semua dimerdekakan oleh yang namanya Yesus
Yesus Kristus. Katakan amin dulu, ya. Katakan amin dulu. Kita semua dimerdekakan dengan yang namanya darah Yesus. Saya tanya di sini, ada di sini yang tidak pernah berbuat dosa, angkat tangan. Kami doakan rame-rame di depan sini. Haleluya. Ada? Oh, puji Tuhan, mari kita bikin grup sesama pembuat dosa. Ya. Kita buat grup WA baru. Begini, semua kita pernah melakukan dosa, semua kita pernah melakukan salah, tapi hanya karena Yesus Tuhan yang menebus kita sehingga kita dipermuliakan, sehingga kita dimerdekakan, sehingga engkau dan aku gak memikirkan lagi apa yang harus aku lakukan untuk menebus dosaku. Apakah harus pakai ayam putih 3 ekor, iya kan? Kemudian dikasih kembang 7 rupa gitu. Gak perlu, Bapak Ibu Saudara. Kita semua sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Katakan darah Yesus. Lihat baju kiri kananmu kalau dia pakai merah, lihat bawahnya kalau dia pakai merah, dan katakan darah Yesus. Darah Yesus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mau membagikan, saya mau kasih pengertian kepada kita semuanya. Pertama kali tentang yang namanya darah Habel dulu. Sebelum kita masuk ke darah Yesus, kita buka firman Tuhan. Di TV mungkin bisa ditampilkan kok. Kejadian 4 ayat 10. Kejadian 4 ayat 10. Kalau sudah nemu, saya minta yang umurnya 60 tahun ke atas. Oh, kelihatan. Yang 60 tahun ke atas, tolong ngaku lah, please ngaku. Tua itu harus Bapak Ibu, tetapi berjiwa muda itu kudu banget, ya. Oke, 60 tahun ke atas yang sudah ready katakan ho. Wah, lumayan sedikit ya, puji Tuhan. Oke, ada kok, udah tampil belum kok? Udah, sip. Oke, silakan yang 60 tahun ke atas dihitung mundur dari 100. Oh, kebanyakan ya. 1, 2, 3. Katakan amin. Suara adikmu berteriak kepadamu dari tanah. Saya singkatkan cerita ini begini Bapak Ibu Saudara. Ini darah Habel. Habel itu adiknya Kain. Oke. Anaknya Adam dan Hawa yang pertama, Kain dan Habel. Kain anak yang sulung. Dia seorang petani. Oke. Dia punya adik namanya Habel, seorang peternak. Waktu Tuhan minta persembahan, kalau kita kan sekarang gampang ya, persembahan macam-macam. Zaman dahulu itu persembahannya itu dari yang dia punya yang terbaik. Singkat ceritanya, Kain memberikan hasil buminya. Oke, dia kasih hasil buminya kepada Tuhan, Tuhan terima. Habel adiknya memberikan hasil ternaknya, Tuhan terima nggak Bapak-Ibu? Tuhan terima. Permasalahannya yang diperkenan Tuhan hanya satu. Yang Tuhan tuh kayak Bapak Ibu Saudara begini, kita pernah terima kado nggak dari orang? Kalau kita terima kado, hal itu kayak kita sedang nanti-nantikan. Kita kayaknya ekspresinya tuh gini, really? Beneran? Buat aku? Lebay nggak saya? Lebay ya Bapak Ibu? Nggak mungkin kalau nggak lebay, kalau engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Nggak mungkin nggak lebay. Nggak mungkin. Suami sudah kasih hadiah istri udah senang banget, bukan cuma sekedar bunga-bunga di taman, enggak, bunga deposito, wah, wih, berlian, apalah, maaf ya Bapak Ibu, itu yang paling mudah lah, yang kado lah gitu. Gak mungkin dia cuma begini, hah, begini doang, gila lo kali ya, nggak mungkin Bapak Ibu, pasti, wow, thank you ya Pi, mama tadi masakin apa ini, pasti gitu. Tapi kalau itu kita cuma biasa aja. Ini ada kado buat lu. Thank you ya. Mungkin dia cuma kasih buku tulis kali. Lu kata anak SD dikasih buku tulis ya kan? Kita nggak happy. Nah ini persembahannya Habel itu membuat Tuhan bilang wow. Kain enggak. Otomatis Kain cemburu. Satu sudah terjawab. Kain cemburu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, coba sekali lagi lihat kiri kananmu. Jangan cemburu dengan orang di kiri kananmu. Jangan iri dengan orang di kiri kananmu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu rahasia untuk no toxic, no gossip, BFF, bucket. Yes, kasih tepuk tangan dong. Wow. Saya kasih tahu ya. Hari-hari ini
kita jangan baper. Lihat kiri kananmu, jangan baper. Kenapa kita ini suka salah paham sama orang? Karena kita baper. Jalan gitu, lo tahu nggak sih? Itu loh, Pastor Susan ngeliatin aku dari depan, belakang, muter, atas, bawah. Pak, maaf Pak, resletingnya belum dikeluarin sih Pak. Sebenarnya itu sih gitu. Maaf ya Cek, di giginya ada lipstik merah banget. Jangan baper, jangan orang kita lihat orang dan kita bilang, dia nggak suka sama gua, kenapa? Dok, kenapa? Kelihatan banget kalau wajah saya belum bertobat dulu kayak gini ya, judes banget ya. Lalu saya merasa, jangan baper, karena kalau kita iri hati, kita cemburu, kita nggak bisa move on, kita hanya terjebak, terperangkap dalam gua kayak lagunya Patkai gitu loh. Kita nggak bisa bergerak apa-apa. Kain sama, dia cemburu, dia iri hati. Habel yang nggak ada salah apa-apa sekarang kan lagi musim Bapak Ibu, ketemu di sawah, di mulutnya dilakban, ya kan? Lagi musim tuh sekarang tuh. Tiba-tiba ketemu dalam kos sudah nggak ada orangnya, dibunuh Bapak Ibu Saudara. Tanpa dia tahu apa dia salahnya apa. Singkat ceritanya dong, darah Habel berteriak, katakan berteriak. Ibu-ibu boleh nggak kasih contoh saya berteriak? Gitu, 1, 2, 3. Itu mah minta sesuatu sama si bapak kali. Masa orang berteriak tuh. Tes naik coba. Itu berteriak. Wah, Habel demikian. Darahnya Habel itu berteriak dari tanah kepada Tuhan. Minta apa? Minta keadilan. Yes, dia minta yang namanya keadilan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, sekarang saya minta dibaca Kejadian 4 ayat 7 dengan cepat. Kejadian 4 ayat 7 saya minta yang di bawah 60 tahun. Banyak nih pasukannya termasuk saya. Oke, yuk. Kejadian 4 ayat 7 yang di 59 tahun ke bawah. Termasuk saya ya. Kejadian 4 ayat 7 sudah ketemu? Yes, mari kita baca 1, 2, 3. Apakah mulutmu tidak akan bersih jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Katakan amin. 2 kata kunci di sini. Berbuat baik. Kasih tahu dirimu sendiri, aku mau terus berbuat baik. Amin. Jadi dalam nama Yesus. Yang kedua, berkuasa atas dosa. Katakan berkuasa atas dosa. Masalahnya selama ini sulit banget buat kita untuk berbuat baik. Sesimpel Bapak Ibu Saudara. Coba kasih senyum kiri kananmu. Dibalas nggak senyumnya? Bilang terima kasih. Ada teman saya. Teman saya itu sesimpel Bapak Ibu Saudara. Sesimpel. Saya tanya, kamu kenapa pengen ke gereja? Dia dari dulu paling gak suka diajak ke gereja. Tahu nggak dia bilang gini, gimana aku nggak senang ke gereja? Kata dia, saya baru mau masuk pintu gereja aja sudah ada yang bilang shalom. Seumur hidupnya dia tidak pernah menerima senyuman dari orang yang dia sayangi. Sesimpel itu aja loh Bapak Ibu. Dia ngambil keputusan, dia pergi ke gereja. Jadi benar kata firman Tuhan, kamu nggak bisa berbuat baik sedikit pun. Kalau enggak, dosa itu kayak lagi ngintip-ngintip loh. Bapak Ibu tahu what's the meaning of the ngintip is? Ngintip tuh gini loh. Nah, itu ngintip. Nah, firman Allah bilang kalau kita nggak sadar, kalau kita mau dikuasai sama dosa, itu kayak begitu loh. Dia udah ngintip-ngintip untuk bilang, sini buat dosa. Lucu loh. Dosa itu menyenangkan. Dan saya mau beritahu, dosa itu memang menyenangkan. Kalau enggak banyak yang berbuat dosa. Tapi saya mau beritahu, lebih banyak lagi kalau kita tidak berbuat dosa,
Karena hidup kita kekal bersama dengan Tuhan di surga. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Ini yang dilakukan sama darahnya si Habel, menuntut keadilan, Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang saya masuk ke poin utamanya. Bagaimana engkau dan aku bisa merdeka dan hidup seutuhnya? Darah Yesus, katakan darah Yesus. Kita baca lagi bersama-sama Ibrani 12 ayat 24. Ibrani 12 ayat 24, saya minta yang brother-brother aja, yang bapak-bapak aja. Sudah kok? Aman? Silakan. Yuk, bapak-bapak, para brother, yuk Ibrani 12 ayat 24, 1, 2, 3. Dalam darah Yesus, mengatasi perjanjian baru, dan daripada darah pembersihan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amin. Ternyata darah Habel sudah berteriak, tapi ada lagi darah yang lebih kuat daripada darahnya si Habel, yang namanya adalah darah pemercikan. Waktu saya cari tahu saya searching Bapak Saudaraku, dan saya bertanya kepada sahabat baik saya yang bernama ChatGPT. ChatGPT bilang begini, darah pemercikan itu bicara tentang darah anak domba. Darah anak domba itu bukan bicara tentang darah embek-embek sekedar yang diguling yang dijadikan tongseng kesukaan Bapak J. Pak, minum sampai nggak jadi kan Pak? Tapi darah pemercikan, darah anak domba Allah itu bicara tentang darah Yesus yang sedang mengalir di dalam tubuhmu dan di dalam tubuhku. Katakan amin. Karena kita semua sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, katakan amin. Ini darah pemercikan, darah Yesus. Darah Yesus itu berteriak keras. Kalau darah Habel tadi bicara tentang apa? Bapak Saudaraku, keadilan. Kalau darah Yesus itu bicara tentang pengampunan. Katakan pengampunan. Bicara tentang pengampunan. Hari ini saya lemparkan buat kita semuanya. Apa suara yang paling keras di dalam darahmu? Apakah yang berbicara lebih keras, yang berteriak itu adalah Tuhan, aku kecewa, Tuhan, aku hati-hati, Tuhan, aku gak sembuh-sembuh, Tuhan, aku benci dia, atau Tuhan, penderitaanku gak selesai-selesai. Atau hari ini apa yang berteriak keras? Atau kau berteriak keras, Tuhan kasihi aku, Tuhan ampuni aku, Tuhan berkati aku. Coba tanya kiri kanan, apa yang berteriak keras dalam hidupmu? Pastor Susan tuh suaranya keras banget. Enggak ya Bapak Saudaraku ya. Kalau saya boleh tanya, saya coba untuk random. Mohon maaf karena saya tahu Sis Lena. Apa yang hari-hari ini sedang bersuara keras dalam hidupnya Sis Lena? The positive thing. Kasih sukacita. Oh, kasih tepuk tangan buat Sis Lena yang luar biasa. Hari-hari ini darah yang paling keras berbicara dalam hidupnya adalah generosity, murah hati. Sejak awal tahun, Bapak Ibu Saudara, terima kasih Sis Lena. Sejak awal tahun, saya itu punya komitmen. Setiap hari saya mau 1 kali aja berbuat baik. Setiap hari, setiap saya keluar dari rumah ataupun saya berada dalam rumah, saya selalu bilang ini, Tuhan, izinkan hari ini aku berbuat baik satupun. Entahkah saya kasih makanan ke tukang sampah, entahkah saya ngasih makanan ke satpam, entahkah saya, apapun saya lakukan. Dan bagi saya so happy, kayak, oh itulah darah yang berbicara keras, bukan sungut-sungut. Nah hari-hari ini saya lemparin sebelum saya tutup firman Tuhan ini. Apa yang paling bicara keras? Dan saya mau minta buat kita semuanya, yakinkan. Orang yang hidup di dalam penderitaan, percayalah tidak selamanya engkau akan menderita, katakan amin. Engkau yang selama ini berbicara keras tentang kekurangan, percayalah kekuranganmu itu one day akan jadi kelimpahan, katakan amin. Engkau yang berbicara tentang segala sesuatu yang berkelimpahan sekalipun, percayalah Tuhan akan mempercayakan kepada engkau lebih dari yang engkau pegang sekarang, katakan amin. Karena itulah hidup kita. Merdeka finansial, merdeka kesehatan, merdeka keluarga, merdeka, dan kita bisa hidup seutuhnya di bumi seperti di surga, katakan amin.
Beberapa hal Bapak Ibu, kita baca firman Allah dengan cepat. Wahyu 12 ayat 11a. Wahyu 12 ayat 11a kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka katakan amin. Satu hal yang saya suka di BFF ini adalah selalu setiap acara punya yang namanya sesi bersaksi. Kayak tadi Bu Hera yang bersaksi. Karena apa? Kesaksian kita itu membuat suara yang di dalam kita tuh bicara sangat amat keras. Setiap orang yang kami doakan, dia bersaksi, Bapak Ibu Saudaraku, mau dia sakit kanker kah, anak sel kami ada yang sudah kanker stadium 5, dia disembuhkan. Ini yang sedang kami layani lagi, seorang anak, ya sebenarnya sudah berumur, tapi dia penjalarannya tuh udah kemana-mana, terakhir sampai ke kandungan. Kami sedang berdoa dan dia sedang mengalami kesembuhan. Apapun itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mau beritahu, waktu orang itu bersaksi, saya mau kasih tahu, iblis itu sedih. Iblis tuh kayak, aduh kalah gua. Orang itu belum sempurna, dia sudah bersaksi. Kadang kita tuh nunggu, nanti deh kesaksian yang gede-gede deh, kanker deh. Kalau cuma paru kada surat mah ya aku gak anak saja dah, gitu kan. Nah, saya mau beritahu, sekecil apapun dalam hidupmu bersaksi. Sekecil apapun bersaksi. Kemarin di rumah kami berdua pergi pelayanan sering banget, sehingga di rumah hanya anak 2. Kalau saya selalu pesan sama anak-anak, selalu tinggalkan rumah kompor gas biasakan mati. Itu paling penting. Kompor gas mati. Atau kalau papa mama nggak ada, nggak usah aja pakai gas, udah beli aja juga nggak apa-apa daripada terjadi sesuatu. Pulang ke rumah, Bapak Ibu Saudaraku, perjalanan 5 hari kami pelayanan, pulang ke rumah, bayangin Bapak Ibu, entah kenapa itu saya sudah mau pergi ke belakang, tapi Roh Kudus bisa bilang begini, mampir ke dapur sebentar. Saya bilang, sudah aku cek semuanya aman, mampir. Saya Bapak Ibu Saudaraku nurut, harus nurut. Saya apa salahnya nurut lah, saya nurut. Itu gas di kompor sebelah nyalanya tuh 1/4. Waduh. Itu saya langsung tanya papahnya, saya tanya kak, saya tanya sama yang tua, saya tanya sama yang kecil. Nggak ada yang ngaku, siapa yang mau ngaku Bapak Ibu Saudaraku? Udah nggak ada yang ngaku, saya bilang ya udahlah, yang penting semuanya selamat. Saya mau beritahu buat kita semuanya, ayo bersaksi. Kemarin saya baru kena ISK. Selama berbelas-belas tahun saya nggak pernah kena ISK. Sesimpel perjalanan tur pelayanan, Roh Kudus tuh sudah bilang minum air putih, nggak sempat. Pelayanan dari pagi sampai malam doain orang itu nggak pernah berhenti Bapak Ibu Saudaraku. Setiap jam doain orang, nggak sempat. Karena saya senang mendoakan orang. Kenapa? Karena saya pun hasil dari orang yang mendoakan saya dan saya bertobat. Jadi saya senang mendoakan orang. Benar Bapak Ibu Saudaraku, tiba-tiba mau pipis tuh harus begini. Yang pernah ISK tahu maksud saya. Ya terima kasih Ibu, berarti Ibu juga pernah atau pernah mendengarkan ceritanya, benar nggak? Sakit Bapak Ibu, sakit. Gara-gara saya nggak nurut, Roh Kudus sudah bilang minum air putih. Saya nggak mau minum air putih, saya hitung. Ternyata benar, saya minum air putih cuma 1 gelas, kebanyakan es coklat. Aduh, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kena. Tapi saya bersyukur. Kesaksian membuat kita bisa menertawakan iblis, katakan amin. Apa yang kita katakan itu bersuara keras, itu bisa mengubahkan hidupmu, katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, kita baca lagi Ibrani 10 ayat 19 dengan cepat. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus, katakan amin. Darah Yesus membuat engkau dan aku tuh masuk ke yang namanya tahta kasih karunia Allah. Kalau engkau dan aku masuk ke tahta kasih karunia Allah, saya mau beritahu, di surga sana itu terlalu banyak yang disediakan bagi engkau dan aku. Gak usah terlalu merengek-rengek, Tuhan minta ini, minta itu. No, Bapakmu paling tahu apa yang menjadi keinginan kebutuhan hatimu, katakan amin. Dan dia pasti berikan buat engkau. Kalau saya mau tanya di sini, berapa banyak engkau yang pernah terima mujizat, angkat tangan. Oh, semuanya kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudaraku, 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
Yesus Kristus Tuhan kita, katakan amin. Kalau dalam King James Version dia bilang begini, whole spirit and soul and body be preserved blameless, alias apa? Roh, jiwa, tubuh kita seutuhnya, holy, sepenuhnya dimerdekakan, katakan amin. Gak ada satupun yang tersisa. Gak hanya rohmu, jiwamu, tubuhmu utuh, katakan utuh. Seluruhnya dimerdekakan, katakan amin. Seluruhnya dimerdekakan. Hari ini bebaskan roh. Apapun yang masih mengikat engkau, saya gak tahu, tapi Tuhan tahu. Pasti akan dilepaskan. Kalau engkau berkata, Tuhan, ini aku, ubahkan aku, pulihkan aku mau hidup utuh, merdeka, dan hidup seutuhnya. Markus 1 ayat 23, ini ayat saya sangat amat diberkati. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Tetapi sebenarnya dalam King James Version itu bilang begini, a man with an unclean spirit. Seseorang yang gak sekedar kerasukan roh jahat, tapi seseorang yang punya roh yang gak bersih. Rohnya tuh kotor. One day kita berdua mendoakan seorang pria. Dia datang kemudian dia bilang begini. Dia datang luyuh banget Bapak Ibu, kayak udah nggak ada pengharapan, ganteng sebenarnya, tapi jalan aja begini. Kalah. Duduk di sofa, saya suami layani, kita tanya, dia banyak cerita dan lain sebagainya. Sesimpel, oke lah, apapun masa lalu, yuk kita doa. Selesai didoakan Bapak Ibu Saudaraku, dia bilang begini, ada toilet nggak Pastor? Saya dan suami bilang ada, silakan ke toilet. Waktu dia ke toilet, dia keluar dan dia bilang apa? Pastor, nggak lazim. Why? Kenapa kencing saya warna abu-abu tua? Saya bilang, Pastor Yosi, nggak mungkin saya yang masuk kan? Cewek ini gitu. Saya memberitahu begini, waktu dia buang air kecil terjadi pelepasan. Ternyata waktu dia kecil, waktu dia remaja, waktu dia sudah pemuda, dia banyak minum abu, Bapak Ibu. Saya nggak perlu cerita abu apa. Dia banyak minum abu. Sejak itulah dia merasa kakinya tuh ada yang ngikat. Saya tidak sedang menceritakan sesuatu yang negatif, no. Tapi saya menyampaikan kebenaran firman. Apapun ajaran, kalau kita anggap benar, itu akan jadi benar. Tapi kalau ajaran itu membuat engkau terikat, saya mau beritahu, pikir lagi yang kedua. Dan waktu didoakan, Bapak Ibu, dia mengalami kebebasan. Keluar dari ruangan, dia jalannya gagah banget. Dia bilang, Pastor, terima kasih. Kami bilang terima kasih sama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Gak gampang. Pastor Yosi, ya ampun, kelihatan imut-imut, cute. Bapak Ibu kayak gak pernah marah. Ya ampun Tuhan Yesus. Sebelum dia bertobat, aduh pernah dong saya, Pastor Yosi, Pastor Jonathan, bawa mobil bus kota, dihentiin sama Pastor Yosi, berhenti nggak lu, katanya dia, karena kebut-kebutan, mudahnya marah, emosi luar biasa kalau bisa aku. Waktu didoakan pelepasan, tahu nggak yang keluar? Roh peperangan. Waduh, itu mengerikan Bapak Ibu Saudaraku. Waktu didoakan dilepaskan kayaknya itu, kami melayani orang. Orangnya itu kalau ngeliat orang itu cuma pakai separuh bibir dan separuh mata. Gitu. Waktu didoakan Bapak Ibu Saudaraku, itu roh macannya keluar. Wow, aimu. Gitu ya Bapak Saudaraku ya. Itu di event khusus. Kalau seperti ini mah kita nggak ngerti ya juga nggak banget Bapak Ibu Saudaraku. Itu event khusus karena memang sedang didoakan. Saya mau beritahu kepada kita semuanya, ayo bebaskan rohmu. Karena kalau rohmu bebas, rasanya tuh melangkah ke berikutnya, ke jiwa, itu jadi lebih enak. Melangkah lagi ke yang namanya tubuh, itu lebih enak. Ada orang itu yang sakit, tapi nggak ada sakit penyakit. Dites, nggak ada sakit penyakit. Kalau bahasa kami psikologi itu namanya psikosomatis. Jadi penyakitnya itu kena di tubuh, GERD lah, mual. Tapi kalau dicek sehat semuanya. Saya mau beritahu itu berarti tubuh kita kena. Tapi hari ini rohmu bebas, jiwamu bebas, tubuhmu bebas, karena Tuhan yang membebaskan engkau. Tidak ada lagi unclean spirit, tapi spirit yang sangat bersih di dalam Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, saya minta teman-teman praise and worship naik. Yakobus 1 ayat 15.
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita tutup dengan satu ayat yang kita baca sama-sama yuk. Yesaya 11 ayat 2. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita baca 1, 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Boleh nggak katanya di situ kita ganti dengan aku? 1, 2, 3. Roh Tuhan akan ada padaku, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Biar terjadi dalam hidup kita semua dan hidup yang merdeka, hidup seutuhnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Boleh nggak saya minta laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, cari masing-masing 5 orang, kasih pelukan yang hangat atau kasih salam, katakan kita semua dimerdekakan, kita semua dibebaskan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku harap. Oh Yesus, pribadi datang kepadamu. Kami minta ampun, kami minta merdeka
pribadi lepas pribadi.